sahabat dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami. Kita akan kembali untuk terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk sobat-sobat Masapot yang mungkin kadang membaca firman Tuhannya sendiri, nah seminggu sekali yuk belajar firman Tuhan. Ya, oke, kita akan memulai. Sebelumnya doa dulu kali ya? Iya. Ya, doa. Kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa menemani setiap langkah kehidupan kami, dan saatnya bagi kami untuk bersama mempelajari tentang firman Tuhan. Roh hikmat bijaksana yang daripadamu ya Tuhan, memberkati setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baiklah, untuk Minggu tanggal berapa nih ya? 17 Desember 2023 kita mau belajar firman Tuhan dari Nats Lukas pasal yang pertama, pasal 1 ayat 46b sampai dengan ayat 55. Kita akan bacanya sama-sama ya. Mungkin biar berurut dari sini gitu ya, nanti muter lagi gitu ya. Lukas 1 ayat 46b sampai dengan ayat 55. Nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan tentunya melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, sudah persiapan ya, abang kakak ya? Mantap. Banyak banget ya, beberapa jam nih. Ya, mantap banget nih persiapannya nih. Ya. Baik, akan dimulai dari siapa dulu? Perbandingan. Oh iya, mantap. Oke, baik. Saya sih pengennya ya hanya begitu aja, karena tanpa ditanya sudah tahu apa yang dijelaskan ya. Tapi oke lah, sekedar ini aja ya. Kalau katanya harus begitu ya, baiklah Bu ya. Kita akan mulai dari konteks latar belakang dari penulisan Nats ini. Kenapa sih Lukas harus menulis firman Tuhan seperti yang telah kita bacakan tadi dengan judul perikopnya nyanyian pujian Maria, begitu ya. Yang paling banyak kopekannya siapa nih? Dia kayaknya. Ini berapa halaman nih? Wih, banyak guys. Iya, abang dulu deh. Iya. Iya, terima kasih buat Pendeta Yemi. Iya, yang pertama perikop ini adalah respon dari seorang perempuan bernama Maria. Dipotong ya ayat 56. Nah, kalau dibaca dari awal, lalu kata Maria. Jadi ini sebuah respon dari seorang Maria setelah dia bertemu dengan Elizabeth, ya, sepupunya, dan Elizabeth juga mengandung, ya, dan juga mereka sama-sama menerima mandat dari Tuhan. Sehingga ini sebuah hal yang harus kita contoh kalau kita nanti masuk dalam refleksi, tetapi kalau kita melihat latar belakangnya, ini adalah respon positif ya yang disampaikan oleh seorang perempuan Maria Elizabeth terhadap apa yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan nyanyian ini maka kita melihat juga tentang kerendahan hati seorang Maria, ya, kerendahan hati dan juga berbahagia, ya, tentang bagaimana Tuhan memberikan sebuah kuasa. Itu tentang kuasa juga itu ya. Dan juga Tuhan memberikan sebuah
kepercayaan, tanggung jawab yang besar ya kepada Maria, bukan hanya tentang siapa yang akan lahir, ya, tetapi lebih kepada tentang bagaimana Tuhan akan merubah situasi dunia. Ya, itu kalau kita melihat latar belakang. Terima kasih, Bota. Iya, baik. Terima kasih, udah cukup panjang ya. Baik, dari Bu, iya Bu Agnes ya, apa ada yang mau ditambah atau dikurangi lagi gitu? Ditambah lah tentunya. Oke, silakan. Ini kita udah masuk Advent yang ketiga ya. Iya. Saya menyimpulkan bahwa dalam Advent yang ketiga itu adalah bagaimana kita mengungkapkan kembali sukacita karena keselamatan Allah, pembebasan yang sudah dilakukan Allah. Jadi saya sebenarnya penasaran kenapa pada Advent yang ketiga ini kemudian diangkatkan tentang nyanyian Maria ya. Bagaimana dia bergirang-girang pada saat itu, dia bersukacita, ada luapan keagungan kepada Tuhan. Nah ternyata memang Advent 3 ini berkaitan dengan sukacita orang percaya, di mana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menjadikan Advent sebagai cara hidup kita gitu. Nah kalau kita mau melihat teks ini, sebenarnya tadi sebelum kami memulai rekaman ini, Pendeta Rolani udah sempat menyinggung gitu. Apa sih nyanyian, nggak ada diskusi, cuman ya tadi apa sih nyanyian pujian Maria gitu ya. The Magnificat ya. Magnificat katanya itu bahasa Latin. Jadi ini sering disebut sebagai Magnificat gitu. Ya, ada lagunya tuh Bu. Ya, tapi saya dia. Ya, tadi lebih nyanyi ya, Pak. Iya, ada nyanyi. Ya, ada sih, itu sedih nyanyi. Nanti aku kasih soalnya saya nanti akan nyanyi, saya suara 1, Bang Rolani suara 3. Ya, tunggu aja nanti rekamannya, saya suara 4 ya. Oke, nah itu dari bahasa Latin yang artinya memperbesar, menonjolkan, meninggikan. Jadi dari hal ini kita bisa melihat gitu ya bahwa rentetan dalam Lukas pasal yang pertama ini merupakan cerita yang begitu panjang dan luas bagaimana Lukas memperkenalkan tentang kelahiran seorang Yohanes dan juga kelahiran tentang Yesus melalui Elizabeth dan juga Maria. Jadi pada saat itu ketika Maria sudah mendengarkan tentang berita kehamilan itu, sebenarnya kalau dalam tradisi mereka jarang ya perempuan itu tahu kalau dia itu sedang hamil gitu. Setelah beberapa bulan baru tahu gitu ya. Nah ternyata Maria sudah tahu duluan karena dikasih tahu oleh malaikat Gabriel. Lalu dia datang ini dengan penuh kegirangan kepada Elizabeth. Ketika dia jumpa sama Elizabeth, lalu janin yang ada dalam kandungan Elizabeth itu melompat gitu ya, kegirangan gitu ya. Jadi ada ungkapan keagungan gitu. Nah saya memang melihat di sini sungguh luar biasa ya. Bukan apa yang terjadi atas hidup Maria ini, tapi apa yang sudah dilakukan Maria dalam kehidupannya kepada Tuhan gitu. Jadi bukan karena dia perempuan yang melahirkan Yesus, tapi karena dia adalah orang yang beriman sejati kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mau melihat ke belakang pada ayat yang ke-38, ketika Maria mengatakan aku hambamu. Kata hamba di sini pelayan dengan menggunakan kata doulos. Jadi kata doulos itu saya sedikit melihat kopekan saya. Doulos itu budak, hamba, seseorang yang memilih untuk tetap menjadi pelayan di rumah majikannya karena kasih dan pengabdian seumur hidup. Ya saya melihat ini loh. Sebelum kita melihat, wah hebat banget ya Maria jadi orang yang spesial, istimewa, ada loh kisah di balik itu gitu. Dia mengakui aku loh hamba Tuhan. Dia mengabdikan dirinya seperti seorang hamba budak kepada majikannya karena pengabdian, karena kasih, dan itu dilakukan seumur hidup. Jadi mungkin itu sebagai latar belakang yang menyempurnakan apa yang sudah diberikan tadi. Sudah lebih dahulu tadi disampaikan oleh Mak Rolandi ya. Oke, berarti kita sudah tahu ya, berarti nggak ujuk-ujuk nih ya, nah ujuk-ujuk lah mungkin bahasanya. Nggak ujuk-ujuk itu si Maria langsung ya, tetapi ada kisahnya kenapa, iya ada kisah di balik itu. Sebelum ungkapan pujian ini yang disampaikan, nyanyian pujian ini yang disampaikan oleh Maria di dalam firman Tuhan. Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat kita sudah jelas ya, tahu konteksnya kenapa akhirnya ungkapan pujian, luapan pujian ini, sukacita ini boleh disampaikan. Nah, kita mau kemudian tahap selanjutnya bagaimana
atau apa yang boleh menjadi pengajaran, apa yang boleh menjadi disampaikan lewat nats ini gitu, khususnya di ayat ini begitu. Ya, dari Abimon gila. Iya. Eh, Kalau kita baca selanjutnya tadi ya disebutkan pada ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah. Ya, jadi ujian yang disampaikan oleh Maria ini berdasar atau punya dasar yang kuat, sehingga kebahagiaan yang dia miliki itu adalah kebahagiaan yang diletakkan pada dasar iman. Tadi pendeta Anes katakan dia bisa memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang hamba bagi Allahnya, kan begitu. Maka hal ini juga kalau Johannes Calvin mengatakan tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa menikmati dan mengasihi Tuhan kalau dia tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi dia. Jadi bagaimana Maria bisa memahami dirinya sebagai seorang hamba, ya karena dia bisa melihat tentang keberadaan Tuhan. Ya, hingga pada ayat 47 tadi dia mengatakan, ya, dan hatiku bergembira karena Allah. Jadi dia tetap memakai fokusnya itu tentang kepada Tuhan. Dan ayat 48 dikatakan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ya. Jadi Maria betul-betul menikmati kekagumannya kepada Tuhan. Kekaguman itu membuat Maria tidak lagi fokus pada resiko atas pilihannya. Tadi disebutkan dia akan mengandung, karena dia masih seorang perawan, dan itu setiap minggu kita sampaikan dalam khotbah ataupun pengakuan teman percaya kita, ya seorang perawan yang bernama Maria kita sebutkan. Jadi kekaguman terhadap Allah itu akhirnya meniadakan resiko. Sehingga bukan kesedihan ataupun kesulitan cara berpikir melihat situasi yang akan dia sedang hadapi, tetapi lebih kepada sebuah sukacita lewat kekagumannya kepada Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ini menjadi sebuah pengantar yang sangat baik bagi kita juga di Minggu Advent yang ketiga ini, tentang bagaimana juga kita mampu ya melihat Allah itu ya. Kalau pada ayat 50 dikatakan dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ya, jadi Maria ingin menceritakan dengan singkat sekali tentang pekerjaan Tuhan yang hebat tadi. Rahmat, kalau minggu yang lalu dalam Minggu Advent yang kedua, ya pendeta Yeni mengatakan bagaimana Raja Kores dipakai oleh Tuhan, ya kan, membebaskan bangsa Israel dari Babel. Ya itu rahmat Tuhan. Ya, bagaimana Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir, itu juga rahmat Tuhan. Dan bagaimana juga nantinya dalam pengharapan iman tadi di Minggu Advent yang ketiga lewat Maria menikmati ya kekagumannya sekali. Jadi saya di minggu ketiga ini sedang mensyukuri tentang Maria yang kagum terhadap Tuhan. Mungkin itu saja dulu Kak, nanti panjang kali. Oke, ya, karena ini kan ayatnya juga lumayan Bang, panjang ya. Jadi emang panjang juga nggak apa-apa, nanti kalau mau sesi keduanya boleh ya. Oke, silakan Bu, ada lagi yang mau ditambahin atau ada yang mau dibagi? Iya, jadi menarik ya apa yang sudah disampaikan oleh pendeta Rolandi itu. Jadi memang kita melihat bahwa tradisi ekspresi iman melalui nyanyian ini bukan pertama sekali dilakukan oleh Maria, gitu. Maryam dan Musa juga dulu pernah melakukan ini, gitu kan. Orang-orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian ketika Hana mendengar kehamilannya, dia juga menyanyikan pujian kepada Tuhan, mengekspresikan iman percayanya kepada Tuhan, gitu. Jadi saya sampai di sini memang sebelumnya juga saya dulu sudah pernah berpikir gitu ya, bahwa sebenarnya istimewanya kita sebagai orang yang percaya bahwa hubungan kita kepada Tuhan itu tidak melulu diekspresikan melalui doa, ibadah, tapi ternyata melalui pujian kita bisa mengatakan doa kita bisa bersyukur melalui pujian, kita bisa mengagungkan kebesaran Tuhan melalui pujian, bahkan kita bisa melakukan banyak hal melalui pujian yang
pujian itu kembali membawa kita terhadap kesadaran atas perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu gitu. Kemudian kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria ini ya, ada keagungan kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita boleh melihat ayat sebelumnya, ketika Maria mendengar berita kehamilannya, dia tidak serta-merta langsung berlompat-lompat gitu, langsung bergembira, tidak. Sempat kaget juga gitu ya. Dia ada shock, bingung, kaget, ragu, bener nggak ya, nanya Kok sama bisa Tuhan, gitu kok ya? bisa, why me gitu ya. Tapi ternyata ya ini tadi loh gitu. Jadi kita berefleksi bagaimana ya sejauh ini pengabdian kita kepada Tuhan itu gitu ya. Jadi memang Lukas di sini menggambarkan Maria sebagai perempuan yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan gitu. Jadi saya berkaca ya, bahwa sebenarnya orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan itu tidak melulu lolos dari perasaan ragu, khawatir, tanya-tanya. Itu pasti ada. Tapi kembali, perasaan dan keadaan itu akan berubah menjadi sebuah ketundukan gitu. Jadi perjumpaan Maria dengan Gabriel, malaikat Tuhan, dan saya yakin juga pada saat itu dia, ketika berita itu sampai, dia tidak hanya melihat malaikat tapi melihat bagaimana Tuhan bersuara kepada dia. Pada akhirnya perjumpaan itu membawa dia kepada sebuah ketundukan, oh iya Tuhan, aku akan mengabdi. Jadi memang luar biasa ya. Jadi saya di sini mencatat bagaimana Maria kemudian memuliakan Tuhan. Yang benar-benar loh, nggak hanya memuliakan Tuhan supaya ini supaya itu, tidak. Tapi memang dasarnya benar, alasannya benar. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Rolandi tadi, ketika Maria memuliakan Tuhan, dia mengatakan jiwaku yang memuliakan Tuhan. Bukan bagian luarnya gitu, tapi di dalam. Bagian dalamnya, jiwanya memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sebelum pun dia menerima berita itu, Tuhan sudah memperhatikan gitu. Sebelum pun berita itu sampai kepada dia, Maria ini udah tahu kalau Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Maria itu tahu kalau Tuhan ini adalah Tuhan yang gak pernah diam dan selalu aktif memperlihatkan kuasanya gitu. Artinya apa? Dari sini kita lihat memang somasa, kalau Maria ini adalah orang yang mengerti tentang hukum Taurat, mengerti tentang bagaimana iman bangsa Israel, dan saya yakin dia sudah belajar itu. Artinya apa? Ada hubungan pribadi yang kemudian Maria secara tidak langsung perlihatkan kepada kita. Jadi apa yang kita dengarkan dalam ayat 46b ini sampai dengan ayat 55, ini berdasar dari pengalaman rohaninya, dari apa yang sudah dia pelajari tentang firman Tuhan dan Tuhan itu gitu. Jadi nggak serta-merta keluar terus ada jamin loh dalam rahim gue, oh dipilih Tuhan loh, terus dia datang kepada Elizabeth gitu. Misalnya kan bisa ya dia menyombongkan diri sama Elizabeth, aku dipilih loh, tapi enggak loh, Dia berproses dulu ya dengan itu ya. Ya, jadi saya melihat itu ya. Ya itu yang saya lihat. Ada lagi atau ada? Nanti ada yang nyangkut. Ya, atau ada lagi yang mau disampaikan Bang Rolandi sehubungan dengan nyanyian pujian yang disampaikan oleh Maria ini? Karena banyak banget nih, termasuk banyak ya, walaupun tadi cuma dari ayat 46b tapi sampai 55 ya. Apalagi yang mau disampaikan Bang dari si pujian ini? Menurut saya lewat pujian ini, maka Maria secara tidak langsung, mungkin walaupun zamannya berbeda, seorang filsuf yang bernama Jean-Paul Sartre yang mengatakan, sering sekali orang kalau melihat orang lain, maka dia berpikir, saya bisa peralat dia untuk apa ya? Tapi Maria tidak melihat hal itu kepada Tuhan. Dan Tuhan juga sedang tidak berbicara itu kepada Maria. Ya. Sehingga Allah itu sedemikian, kalau Maria menyebutkan, melakukan segala sesuatu benar. Ya. Kalau kita baca itu semua, ya, pujian itu sampai dengan ayat 55, saya baca satu ayat 53, ya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Jadi yang diketahui oleh Maria adalah hanya tentang kebaikan, ya, hanya tentang hal-hal yang positif dari seorang Tuhan kepada umatnya. Jadi
hal itu juga yang harus kita refleksikan di minggu Advent yang ketiga ini, ya, tentang bagaimana serta merta Tuhan secara totalitas hanya sedang berpikir kebaikan buat manusia itu, buat kita. Ya, jadi itu yang sedang dinyanyikan oleh Maria untuk kita renungkan bersama, ya. Jangan pernah sekali-kali seperti yang disebutkan oleh seorang filsuf dari Prancis tadi, kalau kita melihat orang lain, kita hanya sedang berpikir apa yang bisa kita peralat, apa yang bisa kita lakukan dari via, tidak. Karena Tuhan selalu sedang berpikir tentang apa yang Tuhan ingin terus lakukan bagi manusia itu sendiri. Luar biasa sekali ya. Jadi apa yang boleh yang mungkin apa sih namanya? Ini yang Mas yang sampaikan sih, cuma yang aku dapat ya maksudnya bagaimana Maria ini benar-benar sebenarnya mengenal Tuhannya, begitu ya. Ketika dia tahu siapa Tuhannya, maka dia bisa menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Memang luar biasa sekali ya, baik apa yang dia tahu tentang Tuhan, siapa Tuhan, dan dia merasakan itu juga, kan begitu ya. Dia merasakan tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Pendeta dan Kak Pendeta, bahwa memang Tuhan juga berkarya dalam kehidupan Maria, bukan hanya pada saat dia sedang mengandung, tetapi bagaimana juga Maria merasakan bagaimana karya Tuhan dalam perjalanan kehidupannya, sehingga Maria bisa bilang, ia telah memperhatikan, kan gitu ya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, katanya ayat 49. Rahmatnya turun-temurun. Ia memperlihatkan kuasanya, begitu ya. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, bahwa memang Allah akan bertindak kepada orang-orang yang sombong ya, orang-orang yang sok berkuasa begitu ya. Dan seperti yang disampaikan juga tadi oleh Bang Rolandi ya, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar. Tuhan hadir untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan itu ya. Dan dikatakan ayat 54, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Jadi pengenalan akan Tuhan sehingga bisa menimbulkan ungkapan pujian, nyanyian kepada Tuhan itu. Segitu nggak ya tadi? Setuju ya Bu ya? Setuju ya Bang ya? Oke. Ya. Kebenjel. Ada yang utamakan botanis itu, gantung. Lagi itu. Oh ada. Kopean banyakin masalah tambahin itu silakan Bu. Enggak tadi itu kan sampai ayat 51 ya saya ya. Sama tadi di mana dia memperhatikan. Oke. Kemudian dia melakukan perbuatan besar. Kemudian dia memperlihatkan kuasanya. Tapi Maria juga tidak lupa untuk mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menurunkan dan meninggikan. Pada ayat yang ke-52, dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, kemudian dia meninggikan orang-orang yang rendah. Gitu. Jadi kan ini kita berketepatan dengan momen-momen Natal ya. Saya teringat bagaimana proses menurunkan dan meninggikan ini terjadi. Bagaimana orang-orang Majus yang dari kalangan atas kemudian datang ke kandang domba, itu kan proses dari ada tingkatan gitu, arus atas ke bawah gitu. Terus bagaimana kemudian para gembala menyaksikan kelahiran Sang Juru Selamat itu arus bawah ke atas gitu ya. Jadi memang ini benar-benar terjadi, padahal ini kan masih nyanyian Maria gitu kan. Dan ketika kelahiran itu sudah terjadi, maka benar apa yang Tuhan katakan, apa yang iman Maria saksikan dari pengalaman imannya, bahwa Allah juga sanggup untuk melakukan itu dalam kehidupan kita. Dan poin yang terakhir yang saya lihat di sini pada ayat 55, seperti yang ia janjikan, seperti yang dijanjikannya gitu. Jadi ada janji yang memang harus terus kita ingat gitu. Beberapa bulan yang lalu juga kita berbicara tentang bagaimana kita boleh mengimani janji Tuhan ya dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah Allah yang selalu berada di dalam janjinya, mulai dari zaman Abraham ketika dia berjanji dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3 sampai sekarang, janjinya itu masih terus berlangsung dan berproses. Jadi kita harus mengingat itu sebagai orang yang percaya dalam masa-masa Advent ini. Mungkin ada banyak perayaan yang penuh dengan gegap gempita gitu ya. Ada banyak proses persiapan Natal yang menguras tenaga, pikiran, bahkan materi gitu. Kita menghabiskan
berpuluh-puluh juta untuk Natal. Coba kembali kita lihat ke diri kita, sukacita itu real nggak ya? Bener nggak ya? Apakah sukacita dari segala rentetan perayaan Natal itu mengutuhkan kita kembali di dalam iman, menumbuhkan kepercayaan kita, atau malah selesai Natal LPG lah berantem gitu ya Bu ya? Iya, boleh. Oh, cara banget gitu ya. Jangan itu kontekstual ya, teman-teman. Saya gitu pada kita lebih luas melihat. Bahwa gini loh, maksudnya gini, Advent sebagai cara hidup itu, Advent itu tidak suasananya tidak hanya kita rasakan sebelum menuju Natal gitu. Iya. Tapi sesudah Natal, memperingati Natal itu pun gaya hidup Advent itu pertobatan, sukacita, berjaga-jaga itu terus berkelanjutan gitu. Gak hanya bulan 12 aja, tapi nanti masuk Nanti pada bulan 1 ya masih lagi. iya masuk tahun baru gereja, tahun baru gerejawi Advent iya masuk bulan 1 dan seterusnya kita masih tetap hidup di dalam gaya itu. Selalu, always ya. Jadi nggak hanya masa-masa bulan 11. Oh, bulan 11. Ini udah bulan 11 nih ya kan. Jadi bulan 11 sudah mulai nih gitu kan, menunjukkan pertobatan. Habis itu selesai nanti tanggal 31, tanggal 1 lah. Natal Malam Natal, malam 31, karena masih ada tahun baru ya kan. Oke, masih baik lah ya kan. Nah, setelah itu ya nakal lagi gitu ya. Jadi jangan musiman ya buat baiknya ya. Ya, musim hujan boleh, musim kemarau boleh, tapi perbuatan baik tidak boleh bermusim-musim ya. Iya, oke, nggak boleh. Oke, sudah sangat jelas ya. Baiklah. Refleksinya mau? Iya. Boleh. Oke. Betul, S2. Oke, silakan Bu, kata Bang Pendeta Ham dulu. Ya, terus tadi udah panjang ya Mas ya. iya Ya, Mbak. saya ngelihat itu Mas Dedi di sana Oke, yang menjadi refleksi mungkin menjadi sebuah perenungan tadi saya sudah sedikit menyinggung ya apa yang saya katakan bagaimana Advent itu menjadi cara hidup dalam kehidupan keberimanan kita, sama seperti apa yang sudah dilakukan Maria dalam kehidupannya, bahwa pengabdian kepada Allah itu perlu diperlihatkan, perlu disaksikan, dan perlu dilaksanakan dari hari ke hari tanpa ada limitnya, tanpa ada batasannya gitu. Begitu juga lah kita. Mari bertanya, melihat ke dalam diri sambil mengevaluasi bagaimana hubungan pribadi kita kepada Tuhan gitu. Apakah ada kekeringan di situ atau kita merasakan pertumbuhan di situ? Pouring siram bolong. Iya, Bu. Nah, kemudian yang kedua, merayakan kebaikan Tuhan gitu. Merayakan kebaikan Tuhan setiap hari, setiap musim kehidupan, seperti Maria yang terberkati, merasa terberkati gitu. Ada berkat yang dia rasakan dalam kehidupannya, dalam hubungan kepada Tuhan. Biarlah kita juga boleh merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Kemudian ada satu ayat yang saya angkatkan itu ya. Tapi bahas tuh satu ayat. 17-18 dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ini menarik sekali. Tadi saya teringat ini, tadi saya screenshot untuk saya lihat dulu sebetulnya. Baik, silakan dikasih waktu untuk buka KPK. Tapi kalau ujian di sekolah udah nggak bisa deh. Dia katakan gini, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun habis dan ladang tidak menghasilkan makanan, dan seterusnya, aku akan bersukacita karena Tuhan penyelamatku. Seperti ungkapan Maria yang menyatakan bahwa Tuhan adalah juru selamatmu. Dia mengungkapkan itu, dia menyaksikan itu. Tuhan juru selamat, Tuhan juga juru selamat kita. Sekalipun kehidupan kita seolah-olah menurut ya kita rasa ya tidak berbuah, tidak berbunga, tidak menghasilkan, Tuhan tetap menjadi juru selamat. Dan satu lagi dari Yesaya 35 ayat 1, padang gurun yang kering dan gersang dibuatnya menjadi bersorak-sorai gitu. Untuk semua sawasa yang lagi gersang. Iya, yang mengalami apapun gitu ya. Doa kami bersama dengan Nasiam, sorak-sorai itu terjadi gitu ya, melalui pembebasan demi pembebasan dari perjuangan iman dan pergumulan doa gitu. Jadi satu hal Bu,
Ya, ini teman kami juga sedang bergumul dalam hal itu ya Bu ya. Ini berita 8 tahun, kan tua banget ya, jangan 9 tahun. Berita kehamilan Elizabeth, berita kehamilan Maria. Kita sama-sama berdoa untuk semua yang merindukan keturunan juga boleh disegerakan untuk mendengarkan berita kehamilan itu. Amin ya Tuhan. Semangat berjuang. Tuhan Yesus juru selamat. Oke, terima kasih. Taruh ini. Dan nanti udah bisa kalau mau nambah. Tapi sekarang cukup dulu, kasih Bang Rolandi. Oke, silakan, Bang. Singkat saja, ya lewat kitab Lukas 1 ayat 46b sampai 55 ini menjadi sebuah seri perenungan bagi kita untuk menikmati setiap kekaguman kita kepada Tuhan. Sehingga kekaguman itu mengalahkan banyak hal yang negatif di dalam diri kita, kekecewaan kah mungkin, Masuk keraguan. tak mungkin ya. Jangan akhirnya kita menjadi orang yang ada di dalam pikiran yang negatif. Padahal ada banyak hal yang Tuhan boleh nyatakan, seperti yang sudah pernah oleh Pendeta Agnes tadi, menjadi sebuah perenungan bagi kita mengenai apa artinya Kristus datang di dalam kehidupan kita. Di minggu Advent yang ketiga, ini harus menjadi sebuah pendorong bagi kita untuk menikmati ternyata Yesus lebih dari apa yang kita sampaikan. Demikian Bu. Baik, terima kasih. kasih. Ya, baiklah sobat-sobat Somasa, kita sudah sharing kebenaran firman Tuhan, kita sudah banyak belajar dari kisah yang boleh disampaikan, nyanyian pujian yang disampaikan oleh Maria begitu ya. Semoga ini juga boleh menjadi nyanyian pujian bagi seluruh orang yang percaya. Baik kami tim yang ada di sini ya, di sini bersukacita banget nih abang kakak ya, ada yang lagi makan sambil aduh terima kasih Tuhan berkatmu lewat makanan ini begitu ya, ada yang lagi ngopi tuh di pojok ya, ada yang lagi Nulis artikel, ada yang niatin juga sambil ngopi gitu ya, sukacita banget begitu ya. Sambil Ada- nunggu antrian. Ada yang sambil foto-foto kita tadi di sini ya, itu semua bersukacita. Nah, ketika sukacita itu boleh ada karena kita punya pengenalan yang baik kepada Tuhan. Nah, Amin. bagaimana supaya kita terus tetap kenal sama Tuhan ya? Kita harus terus menjalin hubungan dengan Tuhan lewat doa dan saat teduh kita. Tadi kalau Kak Pendeta Agnes bilang soal bagaimana kita merefleksi diri ya di Advent yang ketiga ini, ya menjadi peluang kita untuk yuk gimana ya, sudah sejauh mana, sudah bagaimana diriku begitu ya. Ini menjadi momen kita untuk banyak-banyak merefleksi supaya pertobatan itu konsisten gitu ya, nggak membalonong, nggak timbul tenggelam ya, karena masa Advent, masa penantian, sekarang baiknya nanti setelah ya bulan 1 mulai lagi ke tabiat yang lama ya. Jadi kita perlu terus melekat dengan Tuhan supaya kita juga punya ungkapan syukur, nyanyian syukur seperti Maria ini. Bahkan nyanyian itu bukan hanya lewat lagu-lagu yang kita lantunkan, tapi juga boleh terlihat lewat setiap kehidupan kita, lewat senyumanmu, sobat-sobat Masapot. Ketika engkau tersenyum, ya senyum, tapi manis-manis banget ya, apalagi abang ini. Ya, jadi lewat senyuman kita juga ada cara kita untuk memuliakan Tuhan. Sampai jumpa, sehat-sehat, dan Tuhan memberkati. Doa dulu. Ya, silakan Ibu. Pimpin kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur atas penyelamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap sahabat-sahabat kami yang sudah mendengarkan firman. Mereka boleh terus merasakan pemulihan daripada Tuhan dalam setiap musim kehidupan yang mereka jalani. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami dimanapun berada ketika mereka berjuang dalam perekonomian yang sulit. Tuhan menolong mereka untuk menemukan makna sukacita juga. Ketika mereka juga bergumul dalam konflik rumah tangga, kiranya kasih mesra Tuhan boleh Engkau limpahkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan ketika mereka sedang mengalami sakit fisik pun ya Tuhan, kiranya Engkau bersegera untuk memulihkan jiwa mereka, sehingga mereka boleh memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang merindukan keturunan pun kiranya Engkau yang memperlihatkan mujizat dan kuasa-Mu atas penantian mereka. Untuk saudara-saudara kami Minang Nama Balu, bahkan orang tua kami yang sudah lansia, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberikan kaki yang kuat
dan iman yang penuh dengan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah kehidupan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, sampai jumpa di sermon minggu depan. Bye-bye. God bless.